Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam podcast lebih dekat dengan legislator Kota Makassar. Apa kabar Tak Sambalu? Hari ini seperti janji kami kemarin-kemarin, kita tiba pada episode dengan salah seorang legislator Kota Makassar. Partainya dari Partai Nasdem. Ya, Partai Nasdem. Kalau melihat Dewan, Bapak Dewan yang ada di samping Kak Uni, Sambalu pasti sudah kenal ya. Bapak Dewan kita ini ceria, kemudian sombereki. Sombereki. Dan ya dekat dengan anak muda tentunya. Anak muda di Kota Makassar tidak ada yang tidak kenal dengan Pak Mario David. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Kak Uni. Waalaikumsalam Sambalu Gamasi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi sedikit agak bindeng ini Kak Uni karena sibuk-sibuk Pak ya. Kecapean, keliling-keliling dan cuaca ya. Ini lagi rapat ini Aila bisa mengajak Bapak ke sini. Iya bela hebat Jo Aila. Rapo karena kode-kode sulu kerong sulu mak ini karena rindu tonga juga sama Sambalu Gamasi di seluruh Sulawesi Selatan, Nusantara dan dunia. Iya, betul sekali. Kenapa dunia? Karena kan podcast kita tahu YouTube. Dan streaming juga. Streaming kita sampai di belahan dunia mana saja. Alhamdulillah. Iya, dan ini kita apa kabar Kak Uni? Baik. Uni dari tadi menemani Bapak-bapak Dewan. Alhamdulillah. Tetap semangat, apalagi dekat-dekat Pak Mario. Ya. Siap ya. Ini Pak Mario David dikenal dengan nama ataupun slogan semangat restorasi untuk kemajuan parlemen. Kalau bicara restorasi Sambalu, pasti kita ingat Nasdem. Iya, kita ingat Nasdem. Kalau sebut-sebut restorasi, kita ingat Pak Surya Paloh. Iya, pasti ingat. Ketua Umum partai saya. Nah, ini beliau ini Pak Dewan kita berada di Dapil 3 ya Pak? Tamalan Rea Biringkanaya, 2 kecamatan. Iya. Tamalan Rea dan Biringkanaya, tetapi bukan hanya milik 2 kecamatan itu Pak. Iya. Kalau sudah di Kota Makassar milik kita semua. Kalau sudah dilantik anggota DPR itu tidak lagi meminggirkan daerah pemilihannya, tapi dia adalah anggota DPR Kota Makassar. Iya. Dan ketika dilantik mengambil sumpahnya untuk mengurus seluruh masyarakat seluruh kota. Masyarakat. Jadi 15 kecamatan. 15 kecamatan, 153 kelurahan. Wow, iya. 4.975 TEP RT RW. Wow. Jadi itu dia 100 berapa tadi kelurahan Pak? 153. 153 itu dengan Kepulauan Sangkarang. Iya, sudah sama dengan Sangkarang. Sudah update sekali itu Sambalu. Nah, ini yang sedikit bisa tambahan catatan, Pak Mario ini sudah 2 periode. Iya. Ini kali kedua ya Pak? Kali kedua udah 10 tahun alhamdulillah disayang rakyat. Nah, itu Uni baru mau bilang. Dipilih rakyat. Bagaimana caranya itu bisa seperti itu Pak? Syukur alhamdulillah Kak Uni sudah 10 tahun diberikan amanah oleh rakyat, oleh Sambalu semuanya, dan amanah itu bisa kita laksanakan dengan baik. Ketika amanah kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah masyarakat tahu, masyarakat pintar, dan masyarakat menginginkan Mario Davidnya ini anggota dewannya, wakilnya, terus harus ada di sini untuk memperjuangkan aspirasinya. Gitu Pak ya. Dengan Mas Sambalu cocok ki? Baik. Jadi ini karena tanda sayangnya bisa sampai tahap 2 periode dan kita berharap nanti bisa lanjut lagi. Insya Allah tahun 2024 saya akan naik kelas ke DPR RI ke Senayan. Amin. Karena erok ngasih ngene tawa Tomang Kasar, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng sampai Selayar, motongnya diurus. Mereka menginginkan Mario juga mengurus 6 kabupaten kota. Iya. Jadi harus ke DPR RI. Iya, Partai Nasdem. Berarti mengurus Sulawesi Selatan. Mengurus Sulawesi Selatan. Luar biasa. Mudah-mudahan terkabul Pak ya. Amin. Kita catat di hari ini Sambalu. Ya, ini di dalam alat kelengkapan dewan. Ya. Kita sebagai jubir banggar Pak ya. Saya juru bicara Badan Anggaran dan juga ditempatkan di Komisi D, Komisi Kesejahteraan Rakyat. Kesejahteraan Rakyat, KESRA ya. Jadi dekat-dekat betul dengan rakyat. Yeah. Lalu di dalam keanggotaan yang lain di Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga. Badan Peraturan Daerah, Bapemperda ya, gitu. Itu apa kerjanya di situ Pak? Kalau Badan Anggaran itu mengurusi postingan anggaran pemerintah. Karena rakyat kita dipajak setiap hari. Mulai dari bangun pagi, pergi antara anaknya sekolah, beli bensin dipajak, singgah di mall dipajak, beli pulsa dipajak, makan
PBB, nonton TV, listrik, semua dipajak. Badan anggaran mengelola pajak itu untuk kembali dibuatkan program untuk melayani masyarakat dan membangun Kota Makassar. Kalau di Perda membuat legislasinya, membuat peraturan daerahnya, perdanya. Kami Kota Makassar sudah menggelontorkan hampir 300 perda dan 100 kita sudah revisi ulang sesuai dengan kondisi kekinian. Karena banyak perda dibikin 20 tahun lalu. TNM kulen ini terapkan ke makaman. Jadi disesuaikan dengan kondisi kekinian. Baik. Banyak sekali. Itu sudah artinya kalau perbaikan itu revisi namanya. Revisi. Tetap revisi, tetapi nomor perda dan berubah. Berubah juga ya. Sesuai urutan waktu kita tetapkan dan tahun berapa kita tetapkan. Berarti repot sekali itu Pak ya kerja. Repot kerja bab memperda, kerja DPR ini kalau teman-teman lihat kita kan cuma punya fungsi 3, budgeting, pembuatan perda tadi, legislasi dan mengawasi jalannya peraturan daerah itu dan mengawasi pembangunan. Satu perda itu bisa 1 tahun kita rapat, ada juga 3 bulan, ada juga 6 bulan. Setiap malam sampai tengah malam kita harus rapat. Uni melihat itu karena di hari libur juga kemarin Uni di sini ada rapat paripurna. Hari Minggu lagi, luar biasa. sampai jam 12 malam. Itu. Nah sesa tak kodong. Jadi kata-kata dari masyarakat melihat ataupun menilai Bapak kita di Dewan itu santai, itu harus tidak benar itu. Kami harus itu dihapuskan. Betul-betul mengabdi. Memang kesannya duduk rapat. Tapi tenesengan justru paling capek kalau kita berpikir. Ketimbang harus menggunakan otot. Itu jauh lebih capek sesungguhnya Kakak Uni. Oleh karenanya tapi itu kan kita kerja ikhlas. Kita tulus, kita telah dipilih rakyat dan harus mengabdi kepada sambaluka ngasengan yang ribalak atau. Jadi selama kurang lebih 9 tahun ya Pak, menjelang 10 tahun ini, berapa banyak itu yang direvisi, yang dibuat? Tentu Bapak hitung-hitung. Dari 300 itu 10 tahun terakhir kita sudah revisi hampir 100-an lah. Ada juga yang baru, ada juga yang baru. Dan beberapa yang baru itu, alhamdulillah kebetulan saya inisiatornya semua. Tentang? Satu, tentang dana CSR pemerintah kota. Perusahaan-perusahaan harus memberikan dana CSR-nya. Bantuan hukum bagi warga-warga kita yang tidak mampu. Perda retribusi kebersihan. Pajak-pajak daerah. Sampai pelayanan kesehatan. Semua kita atur dengan baik. Bisa Uni tanyakan salah satunya Pak yang menarik perhatian ini, itu perda bantuan hukum. Ini tolong Bapak singgung. Bantuan hukum itu kebetulan kalau tidak salah 2017 ya? Nomor 1 atau nomor 2 kalau nggak salah Kakak Uni. Setelah 2 tahun saya menjabat anggota DPR, banyak persoalan hukum yang dirasakan oleh masyarakat kita. Kesannya bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak warga miskin kita didesak oleh para konglomerat, apalagi urusan tanah. Kan Makassar ini giant nenuna mafia tanah. Mafia tanah ya dalam belum tanda lagi kutip. mafia tidak tanda kutip, memang banyak. Ini harus saya lawan ini yang mafia tanah seperti ini, kita lawan semua konglomerat. Kita harus lindungi masyarakat kecil kita ke Oleh karenanya kita membuat peraturan daerah ini. Intinya bahwa kami, pemerintah kota, menyiapkan anggaran. Setelah ada perda, kemudian kami siapkan anggarannya, supaya ketika ada warga-warga kota Makassar kita, apalagi yang tidak mampu kasihan, terdesak oleh hukum, tena duit atau kita siapkan uangnya, kita siapkan LBH-nya, kita siapkan pengacaranya, pemerintah yang bayar. Pengacara dan LBH bantu masyarakat miskin kita. Lawan itu semua para penguasa dan pengusaha-pengusaha, apalagi yang tadi kita bilang Kakak Uni mafia atau ada juga kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ya Pak. Banyak sekali ini di kota Makassar. Itu sekarang sudah berjalan kah Pak? Jalan ya. LBH-nya memang sudah terbentuk. LBH itu ada kurang lebih hampir puluhan di kota Makassar, tapi kita kan selektif. Kalau tidak salah baru ada 12 LBH yang menandatangani kontrak dengan pemerintah DPR, kota. Jadi kita tanda kontrak, ada kasus, kemudian
pemerintah kota pilih yang mana yang mendampingi ini, yang mana mendampingi ini. Kan LBH juga tawa itu baik natawa tidak di profit oriented, tidak di uang nih. Tapi dia mau melayani, cuman kita kasih uang operasional kok dong, bensinnya kiri kanan ke pengadilan, ke mempelajari kasus, beli bensin, beli tinta dan macam-macam. Ini namanya saja LBH ya, Lembaga Bantuan Hukum ya, tentunya membantu dari sisi hukum. Ada yang merasa terzalimi dari sisi keadilan. Ini pemerintah dengan melalui wakil rakyat Bapak Dewan ya, DPRD Kota Makassar khususnya menyiapkan ini. Sudah berapa lama berjalan itu Pak? Sejak 2017 mulai berjalan, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 7 tahun. 7 tahun ya, jadi LBH itu seharusnya menerima dengan ikhlas setiap ada aduan. LBH pasti terima. Yang masalah ini warga kita. Warga kita tabe kalau ada masalah, kita tulis itu permohonan kepada Bapak Wali Kota Makassar, mohon bantuan hukum. Jelaskan apa kasusnya secara singkat, kemudian masukkan ke Pak Wali, nanti Pak Wali disposisi, dia kasih ke Kabah Hukum, nanti Kabah Hukum pelajari. Setelah Anda pelajari, ambilkan maki LBH, didampingi maki. Dan memang kesempatan baik ini sungguh alhamdulillah, podcast kita Gamasi ini luar biasa menjadi wadah untuk sekaligus mensosialisasikan Perda ini kepada seluruh masyarakat. Jadi yang kisungkan-sungkan untuk akses ke ini, kalaupun memang tidak sempat ke Pak Wali Kota, boleh tuh ke Kakak Uni, boleh. Atau ke pemilik Gamasi, untuk nanti pemilik radio Gamasi, meneruskan boleh ke Pak meneruskan Mario kepada kita. Benar. Kalau malu-malu kalau sungkan-sungkan kita biasa tongin juga do masyarakat puna malu-malu, banyak malu-malunya nanti kita bantu. Tapi ini kan mungkin ada yang baru tahu ya bahwa ini lembaga bantuan hukum bisa didapatkan gratis, tetapi alurnya itu itu tadi alurnya menyurat dulu ke pemerintah kota, dipelajari kasusnya, kemudian ditujukan ke LBH, kemudian didampingi jalan LBH nanti berproses dengan keuangan. Itu saja, tidak ada masalah. Jadi singkat Itu semua kasus hukum boleh Pak dibantu? Boleh, kecuali satu. Apa itu mungkin Pak? Perceraian rumah tangga yang tidak bisa. Atau kalau kekerasannya boleh kita bantu. Kekerasannya Tapi kalau selingkuh jika pantai jiten aja apa jadi pidana misalnya pidana pembunuhan merasa benar boleh. Itu semua boleh. Yang tidak boleh cuma perceraian ya. Jadi serius ini ya Pak Mario. Baik. Nah Sambalu, Uni mau tanya juga ke Pak Mario langsung. Pak Mario kalau di sidang itu ekspresif juga ya? Saya ini mungkin anggota DPR yang paling cakep mungkin. Jadi ekspresi. Benar. Kalau menyampaikan sesuatu ini Uni menangkap di dalamnya ada ketegasan ya. Ada ketegasan. Kemudian ada satu hal lagi mau Uni tanyakan tentang mengapa Bapak tertarik sekali ini membenahi pembinaan Sekretariat Dewan. Itu kan ada di dalam Sekretariat Dewan ini adalah rumah rakyat. Kantor DPR ini adalah kantornya rakyat. Tidak mungkin 1,5 juta penduduk kota tiap hari kumpul di sini. Makanya dipilihlah wakil-wakilnya yang terbaik dari setiap dapil untuk duduk 50 orang di tempat ini. Nah, kami juga kalau khusus saya itu bisa sampai jam 12 malam di sini. Bisa menerima aspirasi, menerima tim, masyarakat keluhannya. Nah, makanya kita harus perbaiki seluruh fasilitasnya supaya masyarakat juga yang datang merasa nyaman. Masa datangi kalau toro nanjo nua WC kan masa tidak ada tong kopinya, masyarakat datang tidak ada parkirnya yang nyaman, jadi kita siapkan untuk itu semua. Itu fisiknya Pak ya. Terus kinerja SDM-nya juga Bapak soroti Uni lihat ini. Insya Allah, makanya kami di teman-teman juga, kami kan ada namanya Badan Kehormatan DPR. Kami selalu saling mengingatkan sesama anggota DPR. Karena 50 anggota DPR, kalau satu rusak namanya, berarti lembaga yang dirusak. Ikut semua kita di dalam, kasihan. Makanya saya selalu menegaskan kepada teman-teman semuanya, ayo kita saling bahu-membahu, menjaga nama baik kehormatan lembaga yang kita cintai ini, perbaiki kualitas sumber daya manusia semuanya, kemudian kita perbaiki informasi kita kepada masyarakat, termasuk program kita saat ini, dengan pemirsa. Kalau kami tidak memberitahu apa yang kami kerja, kesannya mau kami tidak kerja apa-apa. Padahal itu tadi, kami kerja ini kurang sampai 24 jam. Baik. Seperti itu Kakak Uni. Baik. Uni melihat langsung ya Sambalu. Jadi ini bukan karena Uni mewawancarai Pak Mario, lalu mengatakan ini tidak. Beberapa minggu ini Uni amati di sini dan memang biar hari Ahad, hari libur pun,
Uni lihat, ada rapat lagi. Ya, mungkin urgen sehingga dilakukan itu. Iya, silahkan ya yang mau bertanya, tanya Maki langsung ke 0811 411 059. Tanya Maki langsung ke Pak Mario. Apapun itu masalah kita mau tanya, silahkan ya. Kita bacakan, langsung tanyakan juga ke Pak Mario. Uni mau tanya-tanya dulu juga ini Pak Mario. Kalau keluarga di rumah mensupport dengan cara bagaimana Pak? Mensupport 110% lebih. Luar biasa ya. Jadi nah, sebelum menikah, istri saya udah tahu saya ini memang suka dan sangat serius dengan dunia politik. Ketika dilantik, saya menjadi milik rakyat. Tapi ya harus tetap jaga kualitas keluarga. Jadi membagi waktu itu harus. Apalagi sekarang ada anak-anak dua, laki-laki perempuan lagi. Jadi kalau tiap pagi saya jadi Gojek ya. Antar mereka ke sekolah. Anak sekolah, disitulah saya membuat quality time buat anak-anak. Kalau sama istri kan sudah jelas, kapan maunya, antara malam sampai pagi. Mengerti maksudnya Sambalu? Iya, Sambalu. Oke, jadi tetap dengan keluarga jalan, dengan masyarakat jalan. Bapak Mario tinggal di wilayah mana Pak? Di daerah Tamalate. Tapi dari pemilihannya Tamalate Biringkanaya. Jauh kan? Beda ya Pak ya, jauh. Begitulah hebatnya saya. Jadi tidak di dapil tapi saya bisa menguasai seluruh kecamatan dan itu kelurahan. Apakah ada kaitannya juga dengan Bapak pernah di KNPI, di HIPMI? Bisa cerita itu seluruh Pak? Organisasi itu membentuk karakter dan keterampilan saya berorganisasi. Di KNPI, di HIPMI, mengelola sepak bola PSM, mengelola PSM, mendorong supaya menang. Banyak sekali organisasi dan itu membentuk karakter kita dan kemahiran kita berorganisasi. Itu dasarnya sehingga kalau kita di DPR ini ya sudahlah, aman kita kuasai semua. Baik ya, jadi itu salah satu tipsnya. Banyak bergaul, kemudian berorganisasi. Jangan terlalu banyak anak muda sekarang main handphone. Saya mau main game saja. Tapi walaupun game itu bagus, saya salah satu yang mendorong e-sport di Kota Makassar. Karena e-sport sekarang itu sudah punya wadah, punya turnamen, punya hadiah, punya dapat duit. Jadi generasi rebahan bisa mengeluarkan keterampilannya, adrenalinnya di situ ya Pak. Adrenalinnya di situ. Iya. Oke, baik. Uni coba baca ya ini chat dari Sambalu yang masuk katanya semangat selalu Pak Mario. Iya, nasa nih. Kalau semangat Sambalu. Iya, jadi ini 3000 RPM setiap hari baku gas orang. Iya. 3214 dari seorang bapak menanyakan. Oh, kukira ibu-ibu atau cewek kan. Apa sih bapak yang tanya kayak ini? Nampaknya kenal sekali dengan Pak Mario ini. Iya. Semangat selalu Pak Mario katanya. Saya mau bertanya ini, kalau misalnya proses bantuan hukum itu bisa difasilitasi, itu bantuan hukum langsungkah kita didampingi oleh kuasa hukum? Iya. Jadi proses tadi kalau ada persoalan hukum kita bikin surat, biar tidak, kalaupun tidak bisa mengetik pakai tulis tangan, ada materai, ada KTP. KTP-nya harus Kota Makassar. Karena yang kami bantu adalah warga kota. Warga Kota Makassar. Nah, tanya ini di sini Pak Mario masih koma tadi, gratis kah itu? Itu. Setelah kita kasih masuk itu persoalan hukum kepada yang terhormat Pak Wali Kota Makassar, bawa yang tidak sempat ketemu Pak Wali, bawa ke lantai berapa ke itu, lantai 5 atau 6 kayaknya kabak hukum pemerintah kota. Kita kasih masuk di situ, dipelajari oleh mereka, kemudian mereka menunjuk LBH tadi yang sudah bertanda tangan kontrak, dipanggil dan diskusi. Apa solusinya? Nah, uang tidak diserahkan kepada masyarakat, uang langsung kita biayain LBH yang mendampingi jadi gratis, bukan uang mau dikasih. Jadi ini terjawab ya, kalau ditanya tadi gratis ya. Gratis. Yang bayar itu pemerintah, dewan. Anggota DPR sudah menyiapkan anggarannya dan dititip di eksekutif. Eksekutif itu tadi kabak hukum, anak buahnya Pak Wali Kota. Ini sebenarnya masalah hukum memang menjadi sebuah tantangan ya sekarang Pak. Kadang-kadang masyarakat tidak berdaya loh Pak. Tidak itu berdaya. Tadi alasannya kenapa kita bikin, saya salah satu inisiatornya. Makanya Uni tadi tanya, ini inisiator Bapak produktif sekali, artinya masyarakat yang terbelenggu dengan hukum ini bisa terbantukan. Seperti itu. Itu Miko dong, kita bantu rakyat
karena memang hari ini Kota Makassar, kota niaga, kota 5 masuk kota terbesar di Indonesia. Harga tanah mulai naik, pendapatan per kapita kita makin bagus. Interaksi masyarakat juga semakin penuh dinamika. Perlu kita menyiapkan kepastian hukum bagi seluruh warga Kota Makassar kita. Dan ini kan juga bagian dari perintah Undang-Undang Dasar Konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Iya, gitu. baik. Jadi itu ya sudah banyak bisa ditarik kesimpulannya, dan masyarakat Sambalu Gamasi yang lihat podcast ini, dengarkan Radio Gamasi, sudah tambah lagi pengetahuan kita, pemahaman kita, ada bantuan hukum. Dan itu gratis, tetapi bukan perceraian ya. Tadi sudah di stressing. Unik tadinya kira main-main loh itu Pak, ternyata serius ya. Iya, kalau cuma perselingkuhan tenar, kecuali kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga justru punya perda tentang perlindungan anak dan perempuan. Jadi anak-anak dan perempuan sebagai warga negara, warga kota yang rentan, karena selalu lemah, di posisi lemah. Kami melindungi. Karena saya sendiri ini kan pecinta perempuan, Kakak Uni. Mamaku perempuan, istriku perempuan, lelaki, anakku perempuan. Ini kalau pikir laki-laki, kamu kan Kakak Uni. Makanya kita menjaga aset negara ini, kota ini, dan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Perempuan kan makhluk paling cantik di muka bumi, Kakak Uni. Jadi harus dijaga. Dan perda itu kita sudah buat, saya lupa nomornya Kakak Uni karena banyak dulu perda pelindungan anak dan perempuan. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga, jangan kisungkan-sungkan, lapor juga ke pemerintah kota. Itu bisa secara tertulis, bisa juga sembunyi-sembunyi lewat kelurahan, kecamatan. Karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan orang paling dekat. Iya, kalau bukan suami ya istri ya Pak, salah satunya. Atau kakak ke adik, bapak ke ini. Dan biasanya lebih menjaga siri, jangan terlalu dikombar-gombirkan, boleh langsung ketemu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kita, nanti juga bisa dibantu di situ. Bahkan kita memiliki shelter untuk melindungi, menjaga, dan kita biayai hidupnya sementara dijaga itu. Ada semua dananya di pemerintah. Gambaran yang anggota DPR semua sekarang, toh Kakak Uni toh? Iya, bagus-bagus programnya Pak. Ini juga jadi terbuka dan tahu sekarang ini. Makin cara deh, makin Kakak Uni toh. Makin cara. Bisa toh makin nanti jadi anggota DPR. Periode berikut 2029. Boleh. Kan bisa. Iya, tapi kalau media itu independen Pak. Iya kan, kalau mulai makin pensiun dari media, ku ajak masuk di kader Partai Nasdem. Oh iya. Ada tawaran ya ini. Baik, Sambalu, kita kembali ini satu cat lagi tentang rumah kos Pak Dewan. Ada juga. Iya, tolong dijelaskan. Kita punya perda rumah kos. Perda rumah kos ini saya lupa nomornya Kakak ya. Tapi Kakak Uni itu intinya bahwa kita mengatur zonasi dari rumah kos. Rumah kos itu boleh ada di dekat-dekat kebutuhan yang ada, ya. Ini misalnya kampus. Di situ ada industri, di situ ada kampus. Rumah kos yang di atas 10 kamar itu sudah harus kena retribusi pajak. Itu dipajaki. Dipajaki. Kalau di bawah kan biasa sekarang ini ada rumah-rumah karena mau sekedar membuat kamar itu untuk menutup beban hidup, ada 3-4 kamar, ya itu sih belum kena pajak. Tapi kita support untuk dia membangun karena ada standar rumah kos. Pernah kita dengar itu kejadian di Rapocini yang orang terbakar itu di lantai 2? Iya, itu rumah kos juga Pak ya? Rumah kos itu tidak boleh begitu. Dia rumah kos harus yang layak, punya kamar mandi yang baik, punya safety. Iya, ada pintu keluar kiri kanan, ada sirkulasi udara yang sehat. Ada semua di perda itu untuk kita atur. Jadi 10 rumah Pak ya? 10 kamar. Oh, 10 kamar ya, ke atas 10 kamar ke atas baru bisa kena pajaknya. Di bawah 10 tidak? Tidak. Tapi kemudian jenis kamar dan tata lingkungan harus diatur juga di situ ya. Tidak sambaran, tidak boleh ruko-ruko langsung dikasih jadi. Tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Gitu, ya. Itu yang melakukan pengawasan bidang apa Pak? Kami termasuk pemerintah anggota DPR. Termasuk komisi. Semua komisi, semua anggota DPR personal itu bisa melakukan pengawasan terhadap apapun kebijakan pemerintah. Tetapi ada itu bagian Bapenda soal pajaknya, kecamatan, kelurahan, perizinannya dengan PTSP.
Dia Tommy yang anu dulu. Iya. Kalau dibutuhkan baru jagoannya ini turun lagi marah-marah dia semua. Iya, baik. Wow. Gitu. Iya. Jadi wow. benar-benar Kenapa ya. woki kau nih? Tak bangkai. Kaget dan tak bangka, Pak. Dua-dua campur-campur. Sambalut tak bangkai kakak Uni. Jadi Uni ini jadi Uni yang diwawancarai oleh Pak Mario ini. Tabangka Uni dengan segala program yang tadinya benar-benar menyentuh. Ternyata bagus-bagus program DPR iya, kan. menyentuh sekali kepada kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat. Tapi satu Pak, tentang beras itu bagaimana Pak? Yang sekarang naik terus harganya, beras. Beras itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita di pemerintah daerah. Beras itu urusannya pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan pendistribusian dan harga segala macam itu melalui Bulog, Badan Urusan Logistik, Menteri Pertanian. Kami sebenarnya hanya menyiapkan sarana prasarana transaksi jual beli dalam bentuk pasar-pasar. Kalau beras naik turun sebenarnya ini hukum ekonomi kakak Uni. Iya. Ada supply dan ada demand. Ketika supply kurang, demand banyak, maka naik harga. Begitu. Di sini pemerintah kota punya tugas tanggung jawab untuk menekan inflasi. Biasanya kami bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk membuat program pasar murah. Pasar murah ya, di intervensi pasar, bantuan dan segala macam. Itu juga kita lakukan. Oh, itu wilayahnya DPR RI ya Pak? Ya, pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Tapi memang kita juga bekerja sama kok. Itu tadi kami menyiapkan sarana prasarana pendistribusian, pasar dan macam-macam. Jika dibutuhkan kita juga bisa intervensi. Karena ada tugas kita menekan inflasi. Pemerintah kota itu harus menekan inflasi di daerahnya masing-masing. Oke. Gitu. Iya, baik Sambalu sudah sangat menyentuh ya hampir beberapa unsur juga pertanyaan tak tadi sudah kena dengan kita. Nanti bisa tarik kesimpulan masing-masing. Pak Mario kita tahu adalah salah satu figur legislator yang bisa jadi panutan juga bagi Sambalu generasi muda ya, yang menjadikan inspirasi. Tadi bagaimana tahapan proses-proses sudah disampaikan oleh Pak Mario David secara langsung. Ya, semangat restorasi untuk kemajuan parlemen. Jadi itu tidak bisa hilang ya restorasi itu dari Pak Mario David. Oke, senang sekali dan ada closing. Apalagi pertanyaan tak? Selesai. Ada habis mi. Iya, lewat sini Ji Pak. Iya, Pak David nah lihat. Iya, Sambalu. Saya berterima kasih. Silakan, Gamasi FM mau bekerjasama dengan kami di DPR ini untuk kita selalu diberikan menjadi alat komunikasi yang baik, karena kan Gamasi FM ini salah satu media terbesar di Sulawesi Selatan dengan tingkat pendengar yang luar biasa. Ini bukan saya bilang, kakak Uni, AC Nielsen itu yang bilang karena dia lembaga survei resmi untuk media, dan kita berharap semua Sambalu boleh mendapatkan pendidikan, pengetahuan dari kami. Dan kami juga terus memohon ada kritikan, masukan dari Sambaluku kita semua, supaya kami juga menjadi anggota DPR yang lebih baik lagi ke depan, bisa menjadi wakil rakyat yang membawa aspirasi dan perjuangan kita. Iya, baik. Dan tentunya terakhir kakak Uni, mohon dua restu tak semua Sambalu. Mau kak naik kelas ke DPR RI. Kalau kita insya Allah semua berkenan, doakan saya untuk ke DPR RI di Partai Nasdem. Yang jelas masyarakat mendukung ya Sambalu, karena figur-figur seperti Pak Mario ini kita butuhkan. Kita doakan semoga bisa mewakili Sulsel nanti ke depan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Dan sampai ketemu lagi pada podcast Gamasi berikutnya. Kami pamit, makasih banyak, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarung ya kakak Uni. Mari Kidi. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.